Asap tipis mengepul dari cangkir teh melati di hadapanku. Pukul 7 pagi, dan rumah terasa lengang. Hanya ada aku, Riana, dan putra semata wayang kami, Bayu, yang masih terlelap di kamarnya. Keheningan ini sudah menjadi temanku selama 3 bulan terakhir. 3 bulan. Itu adalah waktu terlama Dimas, suamiku, tidak pulang. Biasanya, sebulan sekali, wajah teduh dan pelukan hangatnya akan mengisi kekosongan rumah ini. Tapi kali ini, alasannya klasik, pekerjaan di luar kota lagi banyak sekali, sayang. Proyek besar. Aku, Riana, istri yang selalu berusaha mengerti. Aku percaya padanya. Tentu saja aku percaya. Dimas adalah suami yang nyaris sempurna. Bertanggung jawab, pekerja keras, dan kata-katanya selalu manis. Dia selalu memastikan aku dan Bayu tidak kekurangan apapun. Kiriman uangnya tak pernah terlambat, teleponnya, meski singkat, selalu ada setiap malam sebelum tidur. Sabarlah, Ma. Ini juga buat masa depan Bayu, katanya di telepon semalam. Aku sabar, Mas. Tapi Bayu kangen sekali. 3 bulan itu lama loh, jawabku, mencoba mengisipkan rajukan manja. Terdengar helaan napas di seberang sana. Aku lebih kangen lagi. Nanti kalau proyek ini selesai, aku ambil cuti 2 minggu penuh. Kita liburan, ya? Hatiku langsung menghangat. Janji ya, Mas? Janji. Percakapan itu yang membuatku tersenyum pagi ini. Getaran ponsel di meja membuyarkan lamunanku. Nama, Wati Art, tertera di layar. Aku tersenyum. Wati, asisten rumah tanggaku. Dia baru bekerja sekitar 4 bulan, tapi kinerjanya memuaskan. Dia janda, masih muda, dan terus terang saja, penampilannya memang menarik. Seksi, seperti kata orang. Kulitnya kuning langsat bersih, dan cara bicaranya sedikit genit dan manja. Tapi aku tak pernah menaruh curiga. Bagiku, itu hanya karakternya. Halo, Wat. Kenapa? Katanya cuti seminggu, sapaku ramah. Wati mengambil cuti 3 hari yang lalu. Katanya, putranya, Bima, mau disunat. Iya, Bu Riana. Maaf ganggu paginya, suaranya terdengar riang, sedikit dibuat-buat seperti biasa. Ini, Bu. Acara syukuran sunatan Bima jadinya besok. Di kampung saya. Saya sekeluarga besar mau mengundang ibu sama bapak sekalian, kalau bapak pas pulang. Aku tertawa kecil. Bapak belum pulang, Wat? Masih sibuk kerja? Tapi, wah, di kampung kamu, ya? Jauh tidak? Enggak terlalu jauh, Bu. Paling 2,5 jam dari kota. Di daerah puncak. Sekalian ibu refreshing lihat yang hijau-hijau, bujuknya. Nanti saya kirim lokasinya, Bu. Datang ya, Bu? Bima seneng banget kalau ibu datang. Ibu, kan, baik sekali. Keramahan Wati tulus, pikirku saat itu. Selama ini, dia sering curhat padaku. Tentang kehidupannya yang berat sebagai janda, dan tentang seorang pria. Saya lagi dekat sama orang, Bu. Ceritanya suatu sore sambil menyetrika. Oh ya? Siapa? Tanyaku, sambil lalu. Ada, Bu. Orangnya baik sekali. Perhatian, pekerja keras, sabar banget ngadepin saya. Dia bilang mau serius sama saya, Bu. Wah, bagus dong, Wat. Sudah dikenalin ke Bima? Sudah, Bu. Bima juga suka. Katanya, Om itu penyayang, jawabnya dengan mata berbinar. Aku ikut senang mendengarnya. Syukurlah kalau gitu. Semoga lancar ya, Wat. Amin, Bu. Mengingat obrolan itu, aku merasa harus datang. Wati sudah kuanggap seperti keluarga. Lagi pula, aku butuh pengalihan dari rasa rindu yang menyesakkan pada Dimas. Baiklah, Wat. Insya Allah besok ibu datang, ya. Sama Bayu. Ibu sekalian bawa kado buat Bima. Aduh, makasih banyak, Bu. Nggak usah repot-repot padahal. Saya tunggu ya, Bu. Telepon ditutup. Aku segera beranjak dari meja makan, merasa sedikit bersemangat. Aku akan menyiapkan baju terbaikku dan Bayu. Sekalian, aku akan mampir ke mall hari ini untuk membeli kado terbaik untuk Bima. Mungkin sebuah konsol game portable?
Anak laki-laki pasti suka. Malam harinya, aku sibuk membungkus kado besar yang sudah kubeli. Sebuah kotak bergambar robot dengan pita biru besar di atasnya. Bayu ikut membantu, antusias karena akan bertemu Bima. Ponselku berdering lagi. Mas Dimas. Halo, Mas. Halo, sayang. Lagi apa? Ini, lagi bungkus kado. Besok aku mau kondangan ke kampungnya Wati. Anaknya, Bima, kan, disunat. Hening sejenak di seberang. Agak lama. Mas? Halo? Oh, ya, sayang. Dengar. Mau kondangan ke kampung Wati, suaranya terdengar aneh. Seperti terkejut, tapi ditahan. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Jauh, kan? Kamu yakin mau nyetir sendiri sama Bayu? Enggak usah, lah. Titip amplop aja. Aku mengerutkan kening. Tumben sekali Dimas melarang. Biasanya dia selalu mendukungku bersikap baik pada Art. Loh, kan, cuma 2,5 jam, Mas. Sekalian ajak Bayu jalan-jalan. Kasihan dia di rumah terus. Wati juga kayaknya berharap banget aku datang. Terdengar lagi helaan napas berat. Ya sudah kalau kamu maunya begitu. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Kalau sudah sampai, kabari aku. Siap, bos, godaku. Mas lagi apa? Kok, suaranya kayak capek banget. Biasa, banyak kerjaan. Ini baru mau istirahat. Ya sudah, selamat tidur ya, sayang. Salam buat Bayu. Iya, Mas. Selamat tidur. Love you. Ya. Love you too. Klik. Telepon ditutup. Aku terdiam sejenak. Ada yang ganjil. Cara Dimas menutup telepon terasa buru-buru. Tidak seperti biasanya. Dan nada suaranya saat aku bilang mau ke kampung Wati, ada getar yang tak bisa kujelaskan. Mungkin hanya perasaanku saja. Dia pasti lelah sekali. Proyek besar itu pasti menyita seluruh tenaganya. Aku menggelengkan kepala, mengenyahkan pikiran buruk. Besok adalah hari untuk bersenang-senang. Aku harus tidur cepat agar besok bugar untuk menyetir. Keesokan harinya, mobilku melaju membelah jalanan pedesaan yang asri. Sesuai arahan Wati, aku mengambil jalur alternatif menuju puncak. Pemandangannya memang indah. Bayu tertidur pulas di kursi sebelah, kelelahan setelah berceloteh sepanjang 1 jam pertama perjalanan. Aku mengikuti titik lokasi yang dikirimkan Wati. Jalanan mulai menyempit, memasuki area perkampungan yang padat namun rapi. Hingga akhirnya, aplikasi peta itu bersuara, Anda telah tiba di tujuan. Aku memarkir mobil di lapangan kecil yang sudah penuh dengan motor dan beberapa mobil lain. Tepat di depanku, sebuah gapura dari janur kuning melengkung indah. Musik dangdut mengentak-entak, memekakkan telinga. Tamu-tamu berlalu lalang dengan baju batik dan kebaya terbaik mereka. Ini pesta besar. Jauh lebih besar dari syukuran sunatan yang kubayangkan. Bayu, bangun, nak. Sudah sampai, kuguncang pelan bahu putraku. Sambil merapikan blus batik sutra dan rok span yang kukenakan, aku meraih kado besar di kursi belakang. Aku dan Bayu berjalan perlahan menuju pintu masuk. Aneh. Semua orang memandangku. Pandangan mereka sulit diartikan. Ada yang kaget, ada yang berbisik-bisik. Aku mencoba tersenyum, mengira mereka hanya heran melihat orang kota datang. Musik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara pembawa acara. Kita sambut sekali lagi, kedua mempelai yang berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Mempelai? Pengantin? Langkahku terhenti di ambang pintu tenda. Mataku terpaku pada panggung besar di ujung sana. Itu bukan panggung untuk anak sunat. Itu pelaminan. Megah, penuh bunga, dengan lampu sorot yang terang benderang. Dan di atas pelaminan itu, duduk 2 orang. Wati, pembantuku, terlihat luar biasa cantik dalam balutan kebaya pengantin putih gading, lengkap dengan sanggul dan riasan tebal. Di sebelahnya, putranya, Bima, berdiri canggung memakai baju koko, bukan baju sunat. Lalu mataku beralih ke sosok pria di samping Wati. Pria yang mengenakan beskap dengan warna senada. Pria yang sedang memegang mikrofon,
tersenyum lebar ke arah tamu. Waktu seakan berhenti. Udara di paru-paruku terasa habis. Kado besar di tanganku terlepas, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang pelan. Pria itu menoleh. Senyumnya langsung mati. Matanya membelalak ngeri. Aku mengenali pria itu. Aku sangat mengenali punggung tegapnya, rahang kokohnya, dan mata elangnya yang kini menatapku penuh keterkejutan. Dia adalah pria yang 3 bulan tidak pulang karena banyak pekerjaan. Pria yang semalam baru saja bilang, "Love you too," padaku. Dia Dimas. Suamiku. Dunia membeku. Suara musik dangdut yang tadi memekakkan telinga lenyap, digantikan oleh dengung bernada tinggi di dalam kepalaku. Kado besar untuk Bima tergeletak bisu di kakiku, pitanya yang biru cerah kini tampak konyol. Bayu, di genggamanku, menarik-narik ujung blusku. "Mama, kenapa kadonya jatuh?" "Itu Papa, ya?" Suara polos putraku menusuk gendang telingaku, tapi aku tak bisa menjawab. Mataku terkunci pada 2 sosok di pelaminan itu. Dimas, suamiku. Wati, pembantuku. Mereka duduk bersanding. Wati, yang biasanya hanya memakai daster kusam, kini bermandikan riasan dan kebaya yang mewah. Dia menatapku dengan mata terbelalak, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala terbuka sedikit, menunjukkan horor yang murni. Dan Dimas. Oh, Dimas. Dia kaku seperti patung. Wajahnya yang selalu teduh kini pucat pasi, setetes keringat mulai mengalir dari pelipisnya. Senyum yang tadi dia tebarkan untuk para tamu kini membeku menjadi seringai ketakutan. 3 bulan. Proyek besar. Aku lebih kangen lagi, sayang. Jaga diri, ya. Jangan capek-capek. Aku janji, nanti kita liburan. Setiap kata manisnya selama 3 bulan terakhir kini membanjiri benakku, berubah menjadi racun yang membakar. Kebohongan. Semua bohong. Lalu, kepingan puzzle lainnya berjatuhan dengan cepat, menyakitkan. Curhat Wati. Ada pria yang lagi dekat, Bu. Baik sekali perhatian pekerja keras penyabar. Pria itu adalah suamiku. Cuti Wati. Saya mau ambil libur seminggu, Bu. Dia tidak berlibur. Dia menyusul suamiku. Dia menginap di kontrakan suamiku. Kontrakan yang kubantu bayar uang mukanya. Teleponku semalam. Suara aneh Dimas saat aku bilang mau kondangan. Nggak usah, lah. Titip amplop aja. Dia tidak lelah. Dia panik. Dia panik rencananya akan terbongkar. Dan aku, betapa bodohnya aku. Aku, Riana, istri yang patuh, yang percaya, yang dengan riang gembira membungkus kado untuk sunatan anak dari selingkuhan suamiku. "Ma, Papa kok pakai baju itu?" Bayu bertanya lagi, suaranya mulai terdengar bingung. Suara putraku adalah cambuk. Itu menyentakku keluar dari kelumpuhan. Rasa syok yang dingin dan membekukan itu menguap, digantikan oleh gelombang amarah yang panas dan membara. Amarah yang begitu pekat hingga membuatku gemetar. Tapi aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis. Tidak di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara memenuhi paru-paruku yang terasa sesak. Aku menegakkan punggungku. Aku merapikan blus sutraku yang sedikit kusut. Aku menatap lurus ke depan, melewati puluhan pasang mata tamu undangan yang kini berbisik-bisik, menatapku dengan penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Dengan keberanian yang kukumpulkan dari sisa-sisa harga diriku yang hancur, aku melangkah. Tegar, tegak, dan anggun. Aku meninggalkan kado itu tergeletak di pintu masuk. Aku menggandeng tangan Bayu erat-erat. Setiap langkah kakiku yang berhak tinggi di atas lantai keramik terasa mantap. Klat, klat, klat. Suara itu seakan menjadi genderang perang. Kerumunan tamu terbelah, memberiku jalan, seperti air yang terbelah oleh kapal. Semua mata tertuju padaku. Musik masih mati. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Aku melihat Dimas mulai panik. Dia berbisik cepat pada Wati, menyuruhnya tenang. Wati mulai terisak, tangannya yang memakai henna gemetar. Aku terus berjalan. 10 meter. 5 meter. Aku berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Aku menatap mereka berdua. Dari jarak sedekat ini,
Aku bisa melihat riasan Wati yang mulai luntur oleh air mata ketakutan. Aku bisa melihat urat di leher Dimas yang menegang. Aku tersenyum. Senyum terdingin yang pernah kupunya. Pestanya meriah sekali, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, datar, dan mematikan. Dimas akhirnya bersuara, namanya keluar seperti desisan tertahan. Dia setengah berdiri. Kamu ngapain di sini? Ngapain? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mataku. Aku diundang, Mas, oleh istri barumu. Aku menoleh ke Wati, yang kini menunduk, tak berani menatapku. Wati, panggilku lembut. Dia tersentak. Katanya hajatan sunatan Bima? Kot, kamu yang duduk di pelaminan? Bimanya mana? Oh, itu. Aku melirik Bima yang berdiri bingung di sudut panggung. Bajunya bagus, nak. Tapi itu bukan baju sunatan, kan? Wati hanya menangis. Bu, ibu, saya bisa jelaskan? Jelaskan apa, Wati? Potongku tajam. Jelaskan kalau pria, baik hati, perhatian, dan penyabar, yang sering kamu ceritakan itu adalah suamiku? Jelaskan kalau selama ini kamu ambil cuti untuk tidur dengan suamiku di kontrakannya? Jelaskan kalau kamu, pembantu yang kugaji, yang makan dari dapurku, tega mengkhianatiku seperti ini. Para tamu mulai bergemuruh. Bisikan-bisikan itu kini semakin keras. Mas Dimas? Wati memohon pada Dimas, menarik-narik lengan beskapnya. Dimas akhirnya berdiri penuh. Wajahnya merah padam. Antara malu dan marah. Riana, cukup. Jangan bikin malu. Kita bicarakan ini di rumah. Di rumah? Aku maju satu langkah. Rumah yang mana, Mas? Rumah kita? Atau rumah baru yang kamu siapkan untuk dia? Mata Dimas membelalak. Dia kaget, aku tahu. Tentu saja dia kaget. Kamu pikir aku bodoh? Suaraku mulai meninggi. Kamu pikir aku tidak tahu kamu pakai tabungan bersama kita? Tabungan untuk masa depan Bayu? Kamu pakai uang itu untuk membelikan rumah untuk pelakor ini. Aku menunjuk lurus ke wajah Wati. Riana, jaga mulutmu, bentak Dimas. Kenapa? Malu? Aku beralih menatap kerumunan tamu. Aku harus memastikan semua orang dengar. Aku melihat pembawa acara yang bingung memegang mikrofon. Aku berjalan cepat, merebut mikrofon itu dari tangannya. Suaraku kini menggema di seluruh penjuru tenda. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semua orang terdiam. Dimas membatu di atas panggung. Maaf mengganggu pestanya. Saya hanya ingin meluruskan sedikit kesalahpahaman. Saya Riana. Dan pria di atas panggung itu, aku mengarahkan jariku pada Dimas, adalah suami saya yang sah, Dimas Wijaya. Terdengar pekikan kaget dari kerumunan. Dan wanita cantik di sebelahnya itu adalah Wati. Dia, asisten rumah tangga saya. Kekagetan itu berubah menjadi gumaman horor dan cemoohan. Suami saya ini, lanjutku, suaraku bergetar karena amarah yang tak tertahan lagi, sudah 3 bulan tidak pulang. Katanya bekerja keras di luar kota. Proyek besar. Ternyata proyek besarnya adalah menikahi pembantunya sendiri. Dan Wati. Aku menatap lurus ke matanya yang penuh air mata. Dia berbohong pada saya. Dia bilang ini pesta sunatan anaknya. Dia mengundang saya datang ke pernikahannya dengan suami saya. Aku tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan menyakitkan. Hebat, bukan? Sandiwara yang hebat. Dimas melompat dari panggung, berusaha merebut mikrofon dariku. Aku mengelak. Apa, Mas? Malu? Malu kebusukanmu terbongkar? Bayu, Mas, ini anakmu. Aku menarik Bayu ke depanku. Kamu korbankan masa depan anak ini untuk perempuan ini? Kamu pakai uang sekolahnya untuk membelikan dia rumah? Laki-laki macam apa kamu? Para tamu, yang sepertinya adalah kerabat Wati, mulai berteriak-teriak. Ada yang meneriakiku, perusak pesta, ada yang menatap Wati dengan pandangan mencemooh. Suasana menjadi kacau. Kamu, Wati akhirnya berdiri, menunjukku dengan gemetar. Kamu memang istri yang baik, Bu.
Tapi kamu dingin. Kamu nggak pernah ngertiin Mas Dimas. Diam kau, pelakor, teriakku. Kau tidak punya hak bicara tentang rumah tanggaku. Kau ular yang kuberi tempat tinggal. Aku menatap Dimas sekali lagi. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat menjijikkan. Kamu kira kamu bisa hidup bahagia punya 2 istri? Kamu kira aku akan diam saja? Kamu salah, Mas. Aku melempar mikrofon itu ke lantai. Suara decitan yang memekakkan telinga terdengar. Pesta ini selesai, desisku. Aku menatap Dimas, lalu Wati, dengan tatapan penuh janji. Nikmati hari ini. Karena mulai besok, aku akan pastikan kalian tidak punya apa-apa lagi. Aku berbalik. Aku menggandeng tangan Bayu yang gemetar ketakutan. Kita pulang, Nat. Pesta ayah sudah selesai. Aku berjalan keluar, kembali melewati kerumunan yang terbelah. Kali ini, bisikan mereka penuh dengan kata-kata, pelakor, kasihan istrinya, dan suami tidak tahu diri. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak peduli dengan teriakan Dimas yang memanggil namaku. Aku tidak peduli dengan isak tangis Wati. Yang kupedulikan hanyalah suara langkah kakiku yang mantap meninggalkan panggung kebohongan itu, dan genggaman erat tangan mungil putraku. Di dalam mobil, begitu pintu tertutup, barulah aku membiarkan diriku hancur. Tangis yang kutahan sejak tadi meledak tanpa bisa kukendalikan. Perjalanan pulang sejauh 2,5 jam itu adalah keheningan terpanjang dalam hidupku. Bayu, yang jelas-jelas trauma dan bingung dengan apa yang dilihatnya, tertidur di kursi penumpang. Mungkin tubuh kecilnya tidak sanggup memproses pengkhianatan sebesar itu. Air mata kering membekas di pipinya. Aku sendiri tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis di dalam mobil tadi, tepat setelah aku menutup pintu dan membanting setir. Tangisan yang meledak itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah raungan amarah, rasa jijik, dan pelepasan energi beracun yang telah menumpuk. Sekarang, di balik kemudi, aku merasa dingin. Beku. Setiap kilometer yang kutempuh menjauh dari kampung terkutuk itu, otakku bekerja semakin jernih. Rasa syok telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah resolusi yang dingin dan tajam. Dimas mengira aku akan hancur. Dia mengira aku akan pulang, menangis di kamar, dan menunggunya pulang untuk meminta maaf. Wati mengira dia telah menang. Mereka salah besar. Aku bukan lagi Riana, istri manis yang naif dan penurut. Wanita itu sudah mati di depan pelaminan tadi. Yang memegang kemudi sekarang adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya, dan karena itu, dia tidak takut melakukan apapun. Aku tidak hanya akan menceraikannya. Aku akan menghancurkan semua yang telah dia bangun. Aku akan mengambil kembali semua yang telah dia curi dariku dan Bayu. Ini bukan lagi soal perceraian. Ini adalah perang. Dan aku akan menerapkan taktik bumi hangus. Tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Pukul 3:30 sore, mobilku memasuki garasi rumah. Rumah yang terasa begitu asing. Begitu besar. Begitu hampa. Dinding-dinding ini terasa seperti saksi bisu kebohongannya. Setiap sudut mengingatkanku pada tawa palsunya. Aku memapah Bayu yang masih mengantuk ke kamarnya. Aku menyelimutinya, mencium keningnya, dan berbisik, "Maafkan Mama, sayang. Maaf kamu harus melihat itu. Tapi Mama janji, semua akan baik-baik saja." Setelah memastikan dia kembali terlelap, aku tidak beristirahat. Aku berjalan lurus ke ruang kerja. Langkah pertama, uang. Aku menyalakan laptop. Tanganku gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku membuka situs internet banking. Aku memasukkan username dan password untuk rekening tabungan bersama kami. Rekening itu berisi semua kerja keras kami. Uang untuk renovasi, uang untuk liburan, uang untuk dana darurat, dan yang paling penting, dana pendidikan Bayu. Aku melihat saldo. Masih ada jumlah yang signifikan, tapi aku bisa melihat dengan jelas. 3 bulan lalu, ada penarikan besar. Sangat besar. 500 juta rupiah. Tanpa tanda tangan persetujuanku. Dia pasti memalsukannya. Uang itu, itulah yang dia gunakan untuk membeli rumah hadiah pernikahan untuk Wati. Uang tabungan bersama kami. Uang masa depan Bayu.
Kemarahan kembali membakar tenggorokanku. Tanpa ragu, aku mengklik tombol transfer. Aku membuka rekening pribadiku yang lain, yang jarang terpakai. Aku memindahkan setiap rupiah yang tersisa dari rekening bersama ke rekening pribadiku. Aku mengurasnya. Saldo di rekening bersama itu kini menunjukkan 0 rupiah. Dia boleh memiliki Wati, tapi dia tidak akan memiliki uangku sepeser pun. Langkah kedua, rumah. Aku meraih ponselku dan menelepon pengacaraku, Pak Tora. Seorang pengacara perceraian terbaik di kota ini yang dikenal tajam dan tanpa ampun. Halo, Pak Tora. Ini Riana. Maaf mengganggu di hari Sabtu. Riana? Tentu saja tidak masalah. Ada apa? Saya mau gugat cerai Dimas, kataku langsung. Datar. Tanpa emosi. Hening sejenak di seberang. Riana, saya kaget mendengarnya. Apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya. Cepat, runut, dan faktual. Pesta pernikahan. Pembantuku. Kebohongan sunatan. 3 bulan tanpa pulang. Dan penarikan 500 juta dari rekening bersama. Ya Tuhan, desah Pak Tora. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini sudah masuk ke ranah pidana, pemalsuan dan penggelapan. Saya mau semuanya, Pak Tora, kataku. Saya mau hak asuh penuh atas Bayu. Saya mau rumah ini, dan saya mau rumah yang baru dia beli untuk wanita itu. Kita bisa bekukan aset itu, kata Pak Tora cepat, suaranya kini berubah menjadi profesional. Bukti transfer 500 juta itu adalah kunci. Kita akan ajukan sita jaminan atas rumah itu sebagai bagian dari harta Gonogini. Dia tidak akan bisa menjualnya atau mengalih-namakannya. Kita akan tarik rumah itu. Lakukan, kataku. Secepatnya. Senin pagi berkasnya akan saya masukkan ke pengadilan. Sekarang, Riana, kamu aman? Dia tidak mengancammu? Aku tertawa. Dia yang seharusnya merasa terancam. Langkah ketiga, pekerjaan. Ini adalah bagian yang paling kunanti. Ini adalah mahkotanya. Dimas sangat bangga dengan posisinya sebagai manajer proyek regional. Dia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi multinasional ternama. Perusahaan yang sangat menjaga citra dan kode etik. Aku kembali ke laptop. Aku mencari nama perusahaan itu. Aku menemukan situs webnya, membuka halaman, kontak kami, dan tentang kami. Aku menemukan apa yang kucari, daftar nama jajaran direksi dan kepala departemen. Aku menemukan email kepala divisi SDM, HRD, dan direktur regional, atasan langsung Dimas. Aku membuka email baru. Kepada Bapak, nama kepala HRD, Bapak, nama direktur regional, perihal, pelaporan perilaku tidak etis karyawan atas nama Dimas Wijaya. Dengan hormat, saya, Riana, adalah istri sah dari Dimas Wijaya, manajer proyek regional di perusahaan Anda. Saya menulis surat ini dengan berat hati, namun saya merasa wajib melaporkan tindakan yang tidak hanya menghancurkan keluarga saya, tetapi juga berpotensi besar merusak nama baik dan citra perusahaan Anda yang terhormat. Suami saya, dengan alasan, proyek besar, dan lembur, selama 3 bulan terakhir, ternyata telah menyalahgunakan waktu dan, saya duga, fasilitas perusahaan untuk menjalin hubungan gelap dan mempersiapkan pernikahan keduanya. Hari ini, Sabtu, 1 November 2025, saya mendapati suami saya, Dimas Wijaya, sedang melangsungkan resepsi pernikahan dengan wanita lain, yang notabene adalah asisten rumah tangga saya, di sebuah desa di Puncak. Lebih buruk lagi, untuk membiayai pernikahan dan membeli rumah bagi istri barunya, Dimas telah menggelapkan dana sebesar 500 juta rupiah dari rekening tabungan bersama kami. Saya memiliki semua bukti transfer bank, bukti percakapan, dan saat ini saya sedang dalam proses hukum untuk menuntut perceraian sekaligus penipuan dan penggelapan dana. Sebagai manajer yang membawa nama perusahaan, tindakan Dimas Wijaya yang melakukan bigami secara diam-diam, berbohong, dan melakukan penipuan finansial, jelas menunjukkan cacat karakter dan integritas yang parah. Bagaimana klien bisa mempercayai seorang manajer yang bahkan tega menipu keluarganya sendiri? Saya khawatir integritas proyek yang dia pegang juga patut dipertanyakan.
Saya serahkan kepada kebijakan perusahaan untuk menilai apakah karyawan dengan profil seperti ini pantas untuk mewakili nama besar perusahaan Anda. Hormat saya, Rihanna. Aku menekan tombol, kirim. Sebuah bom waktu baru saja kukirimkan. Aku tahu perusahaan seperti itu. Mereka tidak akan mentolerir skandal. Mereka akan memanggilnya hari Senin. Mereka akan melakukan investigasi internal. Dan untuk menghindari citra buruk, cara termudah adalah memotong sumber masalah. Dimas akan dipecat. Aku menutup laptop. Perasaanku kosong. Tapi kosong yang melegakan. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Nama, Mas Dimas, tertera di layar. Aku menatap layar itu sejenak. Aku menarik napas. Aku menekan tombol hijau. Halo, kataku. Suaraku sedingin es. Rihanna, kamu gila, ya? Kamu benar-benar gila, teriaknya dari seberang. Terdengar suara kepanikan murni. Pesta itu pasti sudah bubar. Baru sadar, jawabku tenang. Kamu menghancurkan segalanya. Kamu mempermalukan aku. Kamu mempermalukan Wati. Dia pingsan. Keluarganya. Kamu puas? Puas? Belum, Dimas. Ini baru permulaan. Apa maksudmu? Pulang sekarang. Kita bicarakan baik-baik. Aku tertawa. Kita tidak akan bicara baik-baik lagi. Dan aku sudah di rumah. Rumahku. Rihanna, aku bisa jelaskan. Aku Wilaf. What? Aku tidak peduli, potongku. Begini, Dimas. Aku sibuk, jadi akan kupercepat. Ada 3 hal yang perlu kamu tahu. Pertama, coba cek rekening tabungan bersama kita. Kalau kamu masih bisa. Terdengar hening. Aku bisa membayangkan dia panik membuka aplikasi mobile bankingnya. Lalu, terdengar umpatan tertahan. Kamu mengosongkannya? Rihanna, itu uangku juga. Anggap saja itu denda karena berbohong. Uang 500 juta yang kamu curi akan kuambil kembali lewat pengadilan. Kedua, rumah baru yang indah untuk istri barumu itu, pengacaraku akan menyitanya hari Senin. Jadi, selamat menikmati bulan madu kalian di kontrakan sempitmu. Rihanna, aku mohon. Suaranya kini berubah dari marah menjadi memelas. Menjijikkan. Dan ketiga, lanjutku, menikmati setiap detiknya. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Karena hari Senin pagi, kamu harus menjelaskan pada Direktur Regional dan Kepala HRDMU soal proyek besar yang sedang kamu kerjakan. Aku sudah mengirim email kecil yang manis untuk mereka. Lengkap dengan detailnya. Keheningan total di seberang sana. Keheningan yang syarat akan teror. Kamu apa yang kamu lakukan? Desisnya, suaranya gemetar. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kamu ingin punya 2 istri dan hidup bahagia? Tidak, Dimas. Kamu salah pilih lawan. Kamu baru saja menghancurkan hidupmu sendiri. Aku melanjutkan, pengacaraku yang akan menghubungimu selanjutnya. Surat gugatan cerai akan sampai di mejamu. Oh, maaf, kalau kamu masih punya meja kerja. Iya? Tunggu. Jangan. Aku menutup telepon. Aku memblokir nomornya. Aku memblokir nomor Wati. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan pancuran air panas, dan membiarkan air itu mengguyur tubuhku. Aku menggosok kulitku sampai merah, seakan ingin menghilangkan semua jejak kebohongannya dari hidupku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku tidur nyenyak. Perang baru saja dimulai, dan aku memenangkan pertempuran pertama. Malam itu, di rumah panggung sederhana di Kampung Wati, tidak ada kebahagiaan malam pengantin. Tenda di luar sudah sepi. Para tamu undangan pulang dengan membawa gosip terpanas tahun ini. Keluarga besar Wati, yang tadinya bangga putrinya dinikahi seorang manajer kaya dari kota, kini menatapnya dengan cemooh dan rasa malu. Suara dangdutan digantikan oleh isak tangis Wati yang tertahan dan suara geraman marah Dimas. Mereka ada di dalam kamar pengantin yang sempit. Wati, masih dengan kebaya mewahnya yang kini terasa seperti baju zirah yang berat, duduk di tepi ranjang. Riasannya luntur total, memperlihatkan wajah yang sembab dan ketakutan. Dimas mondar-mandir di ruangan itu,
dasi beskapnya sudah dicampakkan ke lantai. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Dia baru saja menutup telepon dari Riana. Dia gila, desis Dimas, lebih pada dirinya sendiri. Dia benar-benar melakukannya. Wati mengangkat wajahnya. Apa, Mas? Apa yang dia lakukan? Dia akan memaafkan kita, kan? Nanti kita minta maaf baik-baik. Dimas berhenti, menatap Wati dengan pandangan yang belum pernah dilihat Wati sebelumnya. Bukan pandangan penuh gairah atau janji manis. Ini adalah pandangan kebencian. Minta maaf, bentaknya. Otakmu di mana, Wati? Dia mengosongkan rekening. Dia bilang saldo kita 0. Dan dia menyita rumah. Rumah kita? Tubuh Wati menegang. Rumah itu. Rumah baru bercat putih gading di kompleks elit, hadiah pernikahan yang dijanjikan Dimas. Itu adalah jangkar dari semua impiannya. Nggak mungkin, Mas. Rumah itu atas namamu, kan? Dia nggak bisa? Dia bisa. Dia bilang itu dibeli pakai uang bersama. Dia pakai pengacara. Dimas menendang kursi kayu di sudut ruangan hingga terbalik. Dan pekerjaan, dia bilang dia mengirim email ke bosku. Dia menghancurkan karirku. Wati terkesiap. Seluruh fondasi hidup barunya runtuh dalam hitungan jam. Pria, pekerja keras, perhatian, dan penyabar yang dia banggakan telah lenyap, digantikan oleh monster yang panik dan menakutkan ini. Lalu kita bagaimana, Mas? Cicit Wati, air mata kembali mengalir. Bagaimana? Ini semua karena kamu. Dimas menunjuk wajah Wati. Kalau saja kamu tidak bodoh mengundangnya. Kalau saja kamu tidak pamer. Kamu pikir dia siapa? Kamu undang dia ke pernikahanmu dengan suaminya. Wati tersentak, rasa takutnya kini bercampur amarah. Kenapa jadi aku? Mas yang bilang dia istri penurut. Mas yang bilang dia gampang dibohongi. Mas yang janjiin aku semua ini. Kamu lebih seksi, Wat. Kamu lebih bisa melayani. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Itu kata-kata siapa, Mas? Diam. Tangan Dimas terangkat, nyaris menampar, tapi dia menahannya. Bukan karena kasihan, tapi karena dia mendengar suara langkah kaki dan bisik-bisik keluarga Wati di luar kamar. Dia kalah. Malam pengantinnya dihabiskan dengan rasa takut yang melumpuhkan akan datangnya hari Senin, sementara istrinya yang baru dinikahinya menangis meraung-raung, bukan karena bahagia, tapi karena ketakutan akan kemiskinan yang akan datang. Benih perselingkuhan yang tumbuh dari nafsu dan janji-janji palsu, kini mulai berbuah racun. Hari Minggu adalah neraka yang panjang. Dimas melarikan diri dari kampung Wati subuh-subuh, kembali ke kontrakan lamanya di kota. Dia bilang pada Wati dia harus mengurus sesuatu, tapi kenyataannya, dia tidak tahan dengan tatapan menghakimi keluarga Wati. Dia menghabiskan hari itu dengan mencoba menghubungi Riana, tapi nomornya diblokir. Dia mencoba menelepon kantor, tapi tentu saja tutup. Dia mencoba mengecek rekeningnya berulang kali, berharap itu hanya mimpi buruk. Saldonya tetap 0 rupiah. Senin, pukul 8.15 pagi. Dimas duduk di tepi ranjang kontrakannya yang sempit dan pengap, tempat di mana dia dan Wati sering bertemu diam-diam. Dulu, tempat ini terasa penuh gairah terlarang. Kini, tempat ini terasa seperti penjara. Ponselnya berdering. Nama, Direktur Regional, tertera di layar. Jantung Dimas serasa diremas. Tangannya gemetar hebat saat menggeser tombol hijau. Halo, selamat pagi, Pak. Dimas, suara atasannya di seberang terdengar dingin, tanpa basa-basi. Saya tidak akan buang waktu. Kami menerima email yang sangat meresahkan dari istri Anda, Ibu Riana. Pak, itu masalah pribadi, Pak. Ada kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan. Masalah pribadi, Dimas, potong sang direktur. Anda memasukkan alasan kerja selama 3 bulan untuk mengurus pernikahan kedua? Anda menggelapkan dana dari rekening bersama? Itu bukan masalah pribadi, itu masalah integritas. Itu fraud. Tapi Pak, pekerjaan saya? Pekerjaan Anda selalu baik, Dimas. Itu sebabnya ini sangat mengecewakan. Tapi perusahaan tidak bisa menoleransi perilaku semacam ini.
Citra kami adalah segalanya. Klien mempercayai kita dengan miliaran rupiah. Bagaimana mereka bisa percaya pada manajer yang melakukan bigami dan menipu keluarganya sendiri? Dimas tidak bisa bernapas. Jadi, apa saya? Anda diskors per detik ini, tanpa batas waktu. Tim investigasi internal akan memeriksa proyek Anda. Tapi saya sarankan, suara direktur itu melembut, seolah memberi saran terakhir, demi kebaikanmu, lebih baik Anda segera mengajukan surat pengunduran diri. Hari ini juga, itu akan terlihat lebih baik di catatan Anda daripada dipecat karena pelanggaran kode etik berat. Klik. Telepon ditutup. Ponsel Dimas terlepas dari genggamannya. Selesai. Semuanya selesai. Karir yang dia bangun belasan tahun, hancur dalam satu akhir pekan. Riana tidak main-main. Dia tidak hanya menghancurkannya, dia melenyapkannya. Baru saja dia menarik napas untuk mencerna kenyataan itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nomor Wati. Mas, ada orang di rumah baru kita, suaranya histeris. Mereka bawa surat dari pengadilan. Mereka pasang papan besar di depan rumah. Katanya rumah ini Dimas memejamkan mata. Rencana Riana berjalan sempurna. Aku ke sana sekarang, katanya lemah. 20 menit kemudian, Dimas tiba di kompleks perumahan elit itu. Dari kejauhan, dia bisa melihatnya. Wati, putranya Bima, dan beberapa tas besar tergeletak di trotoar jalan. Dan di halaman rumah yang rumputnya baru ditanam itu, tertancap sebuah papan putih yang mencolok dengan tulisan merah tebal. Aset ini dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri atas perkara gugatan harta Gonogini-No. XXX, PDG, 2025, TXXX. Beberapa tetangga baru yang belum pernah mereka sapa, kini menonton dari balik tirai jendela mereka. Mas, bagaimana ini? Wati berlari menghamburnya, menarik-narik ke mejanya. Kita mau tinggal di mana? Mereka mengusir kita. Petugasnya bilang kita tidak punya hak apa-apa. Dimas menatap rumah itu. Rumah impiannya. Simbol kesuksesannya. Kini terkunci dan disegel. Hadiah pernikahan untuk Wati kini menjadi monumen kegagalannya. Dia menoleh pada Wati. Wajah yang dulu terlihat begitu menggoda dengan kata-kata manjanya, kini terlihat tua, putus asa, dan menyebalkan. Kita ke kontrakan, kata Dimas datar. Kontrakan? Kontrakan sempitmu itu, Mas? Bertiga sama Bima? Aku nggak mau, jerit Wati. Lalu kau mau tinggal di mana? Di jalanan. Dimas membentak, kemarahannya meledak. Kita tidak punya uang. Aku dipecat. Rumah ini hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Ini yang kamu mau, kan? Menikah denganku? Selamat menikmati hidup barumu. Dimas berbalik, berjalan menuju mobil sewanya yang murah. Dia tidak peduli lagi pada tangisan Wati atau tatapan bingung Bima. Dia hanya ingin ini semua berakhir. Tapi dia tahu, dari nada suara Riana di telepon, ini baru permulaan. Awalnya dia hanya ingin hidup bahagia dengan 2 istri. Kini, dia terjebak dalam satu ruangan sempit di kontrakan pengap, bersama wanita yang menjadi sumber kehancurannya, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa masa depan. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Bagi Riana, itu adalah 1 bulan untuk membangun kembali benteng pertahanannya. Dia tidak lagi menangis. Dia fokus. Rumah itu telah dia bersihkan dari semua jejak Dimas. Foto-fotonya diturunkan, pakaiannya disumbangkan ke panti asuhan. Kamar Wati, bekas kamar art, dia kunci rapat-rapat, seolah mengunci sebuah kenangan buruk. Dia menghabiskan waktunya bersama Bayu, meyakinkan putranya bahwa meski papa telah berbuat salah, hidup mereka akan terus berjalan. Dia juga bekerja tanpa lelah dengan Pak Tora, mengumpulkan setiap lembar bukti, setiap slip transfer, dan setiap rekaman percakapan. Bagi Dimas dan Wati, 1 bulan itu terasa seperti 1 dekade di neraka. Kontrakan sempit itu menjadi saksi bisu pertengkaran mereka yang tiada henti. Tanpa pekerjaan, tabungan Dimas yang tersisa di rekening pribadinya menipis dengan cepat. Dia menghabiskan hari-harinya melamar pekerjaan, tetapi reputasinya di industri konstruksi telah hancur. Berita tentang seorang manajer yang dipecat karena skandal bigami dan penipuan menyebar lebih cepat daripada api. Wati,
yang terbiasa dengan janji-janji manis dan kemewahan, kini harus kembali ke kehidupan lamanya. Dia harus irit. Dia harus berhadapan dengan Bima, putranya, yang terus bertanya kapan mereka akan pindah ke rumah baru yang bagus itu. Dan yang terburuk, dia harus menghadapi Dimas. Pria yang dulu memujanya kini menatapnya dengan kebencian, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Coba kalau kamu nggak manja minta rumah. Coba kalau kamu nggak bodoh undang Riana. Cinta yang mereka kira ada itu ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan dan nafsu. Begitu kemewahan dicabut, yang tersisa hanyalah dua orang asing yang saling membenci, terkurung dalam satu ruangan sempit. Hari ini adalah jadwal mediasi pertama mereka di pengadilan agama. Riana tiba pukul 9 pagi, tepat waktu. Dia tidak lagi terlihat seperti istri yang terluka. Dia mengenakan blus kerja berwarna biru tua yang elegan, celana bahan yang rapi, dan sepasang sepatu hak yang memancarkan kepercayaan diri. Rambutnya disanggul modern. Di sampingnya, Pak Tora berjalan tegap membawa koper berisi dokumen. Mereka duduk di kursi tunggu yang keras dan dingin. 15 menit kemudian, Dimas datang. Riana hampir tidak mengenalinya. Pria gagah yang selalu wangi dan rapi itu telah lenyap. Dimas yang ini terlihat kuyuh. Dia mengenakan kemeja batik kusut yang sepertinya sudah tidak disetrika, celana bahannya kusam. Ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya, dan rambutnya sedikit memanjang tak terurus. Dia datang hanya dengan seorang pengacara muda yang terlihat gugup, mungkin pengacara pro bono yang ditunjuk pengadilan. Mata mereka bertemu di seberang ruangan. Dimas menatapnya dengan campuran rasa bersalah, rindu, dan ketakutan. Riana balas menatapnya. Datar, dingin, kosong. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya rasa kasihan yang samar pada pria lemah di hadapannya. Atas nama Bapak Dimas Wijaya dan Ibu Riana Lestari, silakan masuk ke ruang mediasi 3. Ruangan itu kecil, ber-AC, dengan meja oval di tengahnya. Seorang mediator parubaya yang tampak bijak duduk di ujung meja. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sapa sang mediator. Tujuan kita di sini adalah mencari jalan tengah, terutama untuk kebaikan anak Anda, Bayu. Dimas langsung melihat celah. Benar, Pak. Saya di sini demi Bayu, katanya, suaranya serak. Dia menatap Riana. Riana, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Riana tetap diam, matanya menatap lurus ke arah mediator. Aku mohon, lanjut Dimas, suaranya mulai putus asa. Jangan ambil Bayu dariku. Aku ayahnya. Dan soal harta, aku bekerja keras seumur hidupku untuk itu. Rumah itu. Maaf, Pak Mediator, Pak Tora memotong dengan sopan namun tegas. Klien saya tidak hadir di sini untuk bernegosiasi. Pengacara Dimas yang masih muda itu mengerutkan kening. Maksud Anda? Ini, kan, ruang mediasi. Betul, kata Pak Tora. Dan kami di sini untuk menyampaikan satu-satunya jalan keluar yang bisa diterima oleh klien kami. Jika tidak, mediasi ini gagal, dan kita lanjut ke persidangan. Baik pidana maupun perdata. Ancaman itu tergantung jelas di udara. Dimas menelan ludah. Pidana? Pak Tora membuka kopernya. Dia tidak mengeluarkan banyak dokumen, hanya 3 lembar. Pertama, katanya, meletakkan selembar foto glossy di atas meja. Itu adalah foto Dimas dan Wati di pelaminan, tersenyum lebar, tepat beberapa detik sebelum Riana tiba. Fakta, bigami. Pernikahan kedua tanpa izin istri pertama. Pelanggaran hukum yang jelas. Dia meletakkan lembar kedua. Salinan rekening koran. Kedua, penggelapan. Penarikan dana sebesar 500 juta rupiah dari rekening bersama tanpa persetujuan Ibu Riana. Tanda tangan yang dipalsukan. Ini pidana murni, Pak Dimas. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dimas memucat. Ketiga, Pak Tora meletakkan lembar terakhir. Surat keterangan dari perusahaan lama Dimas. Fakta, dipecat dengan tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat. Ini menunjukkan karakter yang cacat yang akan sangat kami tekankan dalam sidang hak asuh anak. Ruangan itu hening.
Pengacara Dimas hanya bisa menatap kertas-kertas itu dengan ngeri. Jadi, Pak Tora menyandarkan punggungnya. Tawaran kami sederhana. Sebenarnya, ini bukan tawaran. Ini adalah tuntutan. Dia mendorong selembar draft perjanjian ke tengah meja. 1. Hak asuh penuh atas Bayu jatuh ke tangan Ibu Riana. Mengingat kondisi mental Anda yang tidak stabil dan fakta bahwa Anda tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal yang layak, Anda tidak diizinkan menemui Bayu sampai ada evaluasi dari psikolog anak yang kami tunjuk. Riana. Dimas memohon. Riana bahkan tidak menoleh. 2. Seluruh harta Gonogini, yang terdiri dari rumah di Jalan Kenanga, rumah utama, dan aset yang disita di Kompleks Gria Asri, Rumah Baruwati, seluruhnya jatuh ke tangan Ibu Riana. Anggap saja ini sebagai pengganti kerugian atas uang 500 juta rupiah yang Anda curi. Itu tidak adil, seru pengacara Dimas. Klien saya juga berhak. Itu namanya perampokan. Perampokan? Pak Tora tertawa sinis. Yang dilakukan klien Anda itu yang namanya perampokan. Mengambil uang masa depan anaknya untuk istri simpanan. Pilihan Anda, Bu. Kita bisa bawa ini ke pengadilan. Klien saya akan mendapatkan rumah itu. Dan klien Anda akan masuk penjara. Cek mata. Dimas menunduk. Bahunya merosot. Dia kalah. Dia kalah telak. Dia menatap Riana, mencari sisa-sisa belas kasihan di mata wanita yang pernah mencintainya itu. Riana, kumohon jangan penjarakan aku, bisiknya. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangani apapun. Tapi jangan penjarakan aku. Akhirnya, Riana menoleh. Matanya sedingin baja. 3 bulan lalu, kamu bilang kamu sedang ada proyek besar, Mas, kata Riana, suaranya tenang membunuh. Dan aku, di rumah, mendoakan kesehatanmu. Sementara kamu, sibuk mempersiapkan pernikahan dengan pembantuku, menggunakan uang anakmu. Air mata mulai menggenang di mata Dimas. Kamu ingin bahagia di atas penderitaanku. Kamu ingin punya 2 istri. Kamu kira aku akan diam saja? Riana tersenyum tipis. Tidak, Dimas. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Kamu akan kehilangan anakmu. Kamu akan kehilangan rumahmu. Dan kamu akan hidup bersama wanita pilihanmu itu dalam kemiskinan. Riana berdiri. Tanda tangani surat itu, Dimas. Itu satu-satunya kebaikan yang tersisa dariku. Aku tidak akan menyeret ayah dari anakku ke penjara. Tapi sebagai gantinya, aku mengambil semuanya. Dia menatap mediator. Mediasi dari pihak kami selesai. Kami serahkan draftnya. Riana dan Pak Tora berjalan keluar ruangan, meninggalkan Dimas yang menatap draft perjanjian perceraian itu dengan tangan gemetar. Di depannya ada 2 pilihan, menandatangani surat itu dan keluar sebagai pria miskin, atau tidak menandatanganinya dan masuk penjara. Dia mengambil pulpen yang tergeletak di meja. 6 bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan yang memalukan itu. 6 bulan yang terasa seperti 2 kehidupan yang berbeda. Bagi Riana, itu adalah 6 bulan pemulihan. Hari ini, dia berdiri di depan sebuah rumah bercat putih gading di Kompleks Gria Asri. Rumah itu, hadiah pernikahan Dimas untuk Wati. Dulu, rumah ini adalah simbol pengkhianatan terburuk. Kini, setelah proses sita jaminan yang panjang, rumah itu adalah miliknya secara sah. Dia tidak sendirian. Seorang agen properti berdiri di sampingnya, memegang papan bertuliskan, terjual. Selamat, Bu Riana. Akhirnya laku juga. Dan dengan harga yang sangat bagus, di atas pasaran, kata agen itu riang. Riana tersenyum tipis. Dia tidak pernah sekalipun melangkahkan kaki ke dalam rumah itu. Dia tidak sudi. Baginya, rumah itu berhantu. Menjualnya adalah satu-satunya cara untuk membersihkan racun. Terima kasih atas bantuannya, Pak, kata Riana sambil menerima selembar cek dari sang agen. Dia menatap angka yang tertera di sana. Ratusan juta rupiah. Uang yang dicuri Dimas dari tabungan mereka kini telah kembali, bahkan berlipat ganda berkat harga properti. Bukan. Ini bukan lagi uang Dimas. Ini adalah modalnya. Uang ini, yang seharusnya menjadi istana sang pelakor, kini akan menjadi fondasi untuk hidup barunya dan Bayu.
Riana memegang cek itu erat-erat. Ini adalah penutupan. Ini adalah akhir dari babak gelap hidupnya. Saat dia masuk ke mobilnya, menyalakan AC, dan memutar lagu klasik yang menenangkan, dia merasa ringan. Beban yang selama setahun terakhir menekan bahunya akhirnya terangkat. Dia bebas. Di saat yang sama, di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang becek, pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi. Di sebuah kamar kontrakan berukuran 3x4 meter, Dimas terbangun dari tidurnya. Pukul 11 siang. Sinar matahari yang terik menyorot masuk dari celah ventilasi, membuat ruangan itu terasa semakin pengap dan panas. Kipas angin tua di langit-langit berputar lambat, hanya mengaduk-aduk udara yang berat. "Mas, bangun!" Suara Wati terdengar nyaring dan ketus. Jauh dari nada manja dan menggoda yang dulu sering dia gunakan. Dimas membuka matanya, mengerang. Dia melihat Wati berdiri di pintu, berkeringat, menatapnya dengan jijik. Wati baru saja pulang. Bukan pulang dari salon atau mal, tapi pulang dari mencuci pakaian di rumah tetangga. 6 bulan tanpa pekerjaan telah mengubah Dimas. Dia, sang manajer regional yang dulu gagah, kini kurus, tak terurus, dengan janggut yang tumbuh liar. CV-nya ditolak di mana-mana. Reputasinya sebagai penipu dan tukang kawin telah membuatnya masuk daftar hitam di industri konstruksi. "Dapat uang berapa?" tanya Dimas, suaranya serak. 50.000. Wati melempar beberapa lembar uang lecek ke atas kasur. "Cuma cukup buat beli beras sama mie instan. Bima dari tadi pagi minta makan ayam. Kamu pikir aku bisa beli pakai apa?" Dimas duduk. "Kenapa kamu bentak-bentak aku? Harusnya kamu cari kerja yang benar." Wati tertawa sinis. "Kerja apa? Hah? Jadi pembantu lagi? Siapa yang mau terima aku? Semua orang sudah tahu ceritanya." "Oh, ini Wati, yang merebut suami majikannya. Kamu pikir gampang? Ini semua gara-gara kamu." Dimas akhirnya meledak, amarah yang terpendam karena frustrasi keluar. "Kalau saja kamu nggak bodoh undang Riana. Kalau saja kamu nggak manja minta rumah mewah. Kita bisa hidup tenang. Aku masih punya kerjaan." Mata Wati membelalak. "Kenapa jadi aku? Kamu yang janjiin aku bulan dan bintang. Kamu yang bilang istrimu itu dingin, nggak bisa melayani. Kamu yang bilang aku lebih baik. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Wat." "Mana? Mana yang lebih baik? Tinggal di kandang ini? Makan mie instan setiap hari? Setidaknya aku nikahi kamu," teriak Dimas. "Aku korbankan segalanya buat kamu. Karirku, anakku, hartaku. Dan ini balasannya? Kamu mengeluh setiap hari." "Aku menyesal, Mas," jerit Wati, tangisnya meledak. "Aku menyesal menikah sama kamu. Aku kira aku akan hidup jadi nyonya. Ternyata aku jadi babu untuk seorang pengangguran. Dan aku lebih menyesal lagi," balas Dimas. "Aku menukar istri yang berkelas seperti Riana dengan perempuan murahan sepertimu." Plak! Tamparan keras Wati mendarat di pipi Dimas. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Hanya terdengar derit kipas angin dan isak tangis Wati. Cinta, gairah, dan janji-janji manis itu telah lama menguap, digantikan oleh kenyataan pahit kemiskinan dan kebencian yang murni. Pria penyabar itu kini pemarah. Janda seksi itu kini terlihat lelah dan tua. Mereka terjebak. Terjebak oleh pernikahan yang mereka perjuangkan dengan mengorbankan orang lain. Sore harinya, Riana tiba di rumah. Rumahnya yang asli. Rumah itu kini terasa berbeda. Lebih hidup. Dia telah mengecat ulang dindingnya, mengganti sofa, dan memajang banyak foto baru. Foto dirinya dan Bayu tertawa di pantai. Foto Bayu memenangkan lomba menggambar. Tidak ada satupun jejak Dimas. Dia menemukan Bayu sedang menggambar di meja makan. "Mama pulang," seru Bayu, berlari memeluknya. "Hei, jagoan. Lagi gambar apa?" Riana mencium puncak kepala putranya. "Gambar rumah baru," kata Bayu polos. Hati Riana sedikit mencelos. "Rumah baru?" "Iya, rumah baru buat kita. Yang ada tokonya." "Mama, kan bilang mau buka toko kue." Riana tersenyum haru. Dia memeluk putranya erat.
Cek dari hasil penjualan rumah tadi ada di dalam tasnya. Itu memang rencananya. Dia akan membuka sebuah kafe kecil dan toko roti. Sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Benar, sayang. Kita akan bangun rumah kita sendiri, bisik Riana. Malam itu, saat dia menyelimuti Bayu, dia merasa utuh. Dia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Dia telah menghancurkan mereka yang menyakitinya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Dia tidak lagi memikirkan Dimas yang ingin bahagia dengan 2 istri. Dia tidak peduli lagi. Di kamar kontrakan yang pengap, Dimas dan Wati tidur saling memunggungi di atas kasur tipis, perut mereka sama-sama keroncongan. Sementara di rumahnya yang sejuk, Riana tidur nyenyak, memimpikan resep kue baru dan awal yang baru. Penderitaan yang direncanakan Dimas untuknya, kini telah berbalik menjadi akhir derita bagi mereka berdua. 5 tahun telah berlalu. 5 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk luka mengering menjadi bekas, dan cukup lama untuk benih yang baru ditanam tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Di sebuah sudut jalan yang ramai di pusat kota, berdiri sebuah kafe yang sibuk. Namanya Akar Manis. Kafe itu selalu ramai, memancarkan aroma kopi yang baru diseduh, mentega, dan gula karamel. Interiornya hangat, didominasi kayu dan tanaman hijau, dengan dinding kaca besar yang menghadap ke jalan. Di balik meja kasir, seorang wanita memimpin karyawannya dengan senyum yang tenang dan penuh wibawa. Dialah Riana. Riana yang sekarang bukanlah Riana yang dulu. Dia tidak lagi naif. Rambutnya dipotong bob sebahu yang praktis, dan matanya memancarkan ketajaman seorang pebisnis. Dia adalah pemilik Akar Manis, kafe yang dia bangun dari nol menggunakan uang hasil penjualan rumah pelakor itu. Dia telah mengubah racun menjadi obat. Mama, pesanan meja 7 sudah siap. Sebuah suara ceria memanggilnya. Bayu, yang kini berusia 12 tahun, muncul dari dapur, membawa nampan berisi kroasang coklat. Dia tumbuh menjadi remaja yang sopan dan percaya diri, bayangan tragedi 5 tahun lalu nyaris tak tersisa. Dia adalah jangkar Riana, alasannya untuk bangkit. Terima kasih, sayang. Hati-hati bawa nampannya, Riana mengelus rambut putranya. Hidup mereka baik, stabil, damai. Riana telah membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak membutuhkan Dimas untuk bahagia. Dia adalah pusat dunianya sendiri. Nama Dimas nyaris tak pernah lagi terlintas di benaknya. Dia hanyalah sebuah kesalahan masa lalu, sebuah bab yang sudah ditutup rapat. Sore itu, hujan turun dengan derasnya. Riana sedang dalam perjalanan pulang. Kafenya tutup lebih awal karena badai. Dia mengendarai mobil barunya, sebuah SUV keluarga yang nyaman, dibeli dengan keuntungannya sendiri, menyusuri jalanan kota yang basah. Saat dia berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan pinggiran kota yang padat dan agak kumuh, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah pemandangan. Di bawah tenda terpal biru sebuah warung pecel lele yang sempit, 2 orang sedang berteduh. Awalnya Riana tidak mengenali mereka. Mereka hanya tampak seperti pasangan lain yang terjebak hujan. Pria itu mengenakan jaket ojek online yang kusam dan basah kuyup. Wanita di sebelahnya sedang mengomel, wajahnya ditekuk dalam amarah permanen. Lalu, pria itu menoleh sedikit ke arah cahaya lampu jalan. Jantung Riana berdesir pelan. Bukan karena cinta atau benci, tapi karena keterkejutan. Itu Dimas. Pria yang dulu gagah, manajer regional yang selalu rapi, kini terlihat tua. Jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya menipis dan memutih di bagian pelipis. Wajahnya kuyu, lelah, dan kalah. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Dia telah menjadi salah satu dari jutaan orang yang berjuang keras di jalanan hanya untuk beberapa lembar uang. Dan wanita di sebelahnya. Wanita yang marah-marah itu Wati. Kecantikan dan keseksian yang dulu dia banggakan telah luntur seluruhnya, terkikis oleh kemiskinan dan kerja keras. Tubuhnya yang dulu menggoda kini kurus kering, dan pakaiannya lusuh. Wajahnya yang dulu sering dihiasi senyum manja, kini dihiasi kerutan dalam di dahi dan sudut bibir yang turun. Riana tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi dia bisa melihat pertengkaran itu. Wati menunjuk-nunjuk dompet di tangan Dimas, sementara Dimas menggelengkan kepalanya dengan lelah,
seolah sudah menyerah. 5 tahun yang lalu, Dimas ingin hidup bahagia dengan 2 istri. Dia ingin menyembunyikan Wati di rumah mewah dekat tempat kerjanya. Dan sekarang, dia mendapatkannya. Dia bersama Wati. Bukan di rumah mewah, tapi di kontrakan sempit yang mungkin bocor saat hujan. Dia tidak lagi menyembunyikan Wati. Mereka terjebak bersama dalam kubangan penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Tak ada lagi kata-kata manis. Tak ada lagi pujian, lebih seksi, atau lebih perhatian. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Mereka telah menjadi hukuman abadi bagi satu sama lain. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakang Riana membunyikan klakson. Riana tersentak. Dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu. Dia menginjak pedal gas. Mobilnya melaju pelan, meninggalkan mereka di persimpangan yang basah. Riana tidak menoleh lagi. Dia tidak melihat ke kaca spion. Dia tidak merasakan amarah. Dia tidak merasakan kepuasan. Anehnya, dia tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah orang asing yang bernasib buruk di pinggir jalan. Awalnya, Dimas ingin bahagia dengan 2 istri. Tapi itu semua menjadi akhir yang penuh derita untuk mereka. Dan bagi Riana, itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Dia menambah kecepatan mobilnya, melaju menembus hujan, menuju rumahnya yang hangat, menuju putranya yang menunggunya. Dia benar-benar bebas. Lampu hijau menyala. SUV mewah Riana melaju, menghilang di tikungan, meninggalkan percikan air di jalanan. Dimas berdiri terpaku di bawah terpal pecel lele. Pandangannya kosong, mengikuti jejak mobil itu. Suara klakson dan deru mesin di sekitarnya mendadak senyap. Riana. Dia melihatnya. Jelas sekali. 5 tahun, dan wanita itu terlihat bersinar. Tenang, mahal, dan anggun. Jauh lebih berkelas daripada Riana yang dulu dia kenal. Dia melihat sekilas interior mobilnya yang mewah. Itu seharusnya mobilnya. Itu seharusnya kehidupannya. Mas, kamu dengar aku enggak, sih? Suara cempreng Wati menyentaknya kembali ke kenyataan yang brutal. Hujan, bau comberan, dan jaket ojeknya yang basah menempel di kulit. Uangmu hari ini cuma cukup buat beli bensin besok. Kita makan apa malam ini? Kamu pikir Bima bisa kenyang lihat kamu melamun? Omel Wati, matanya menyorot tajam. Dimas menoleh ke Wati. Dia menatap wanita itu. Wajah yang lelah, rambut yang lepek, dan amarah yang konstan. Inilah wanita yang dia pilih. Inilah wanita yang dia bela mati-matian. Wanita yang dia kira lebih seksi dan lebih bisa melayani. Kebencian murni yang dingin menjalari tulang punggung Dimas. Diam, desis Dimas. Apa kamu bilang? Kamu? Aku bilang diam, bentak Dimas, suaranya menggelegar, membuat pedagang pecel lele di belakang mereka terkejut. Wati terdiam, kaget melihat ledakan amarah yang tiba-tiba itu. Dimas mendorong Wati minggir dengan kasar. Dia menyalakan motor bebeknya yang butut. Pulang sen. Mas, tunggu. Hujannya deras. Mas. Dimas tidak peduli. Dia membelah hujan, bukan menuju kontrakannya, tapi ke arah yang berlawanan. Ke arah mobil Riana tadi menghilang. Dia tidak tahu apa rencananya. Otaknya hanya dipenuhi satu gambaran, Riana yang sukses di dalam mobil mewah, dan dirinya yang basah kuyup di pinggir jalan. Selama 5 tahun ini, dia telah menerima nasibnya. Dia telah pasrah menjadi supir ojek, hidup dari hari ke hari, bertengkar dengan Wati, dan perlahan-lahan mati di dalam. Tapi melihat Riana, itu mengubah segalanya. Itu bukan lagi penyesalan. Itu adalah ketidakadilan. Bagaimana bisa wanita yang dia hancurkan itu justru bangkit dan memiliki segalanya? Sementara dia, sang pemenang, justru kehilangan segalanya? Rasa iba pada diri sendiri dan keserakahan yang telah lama tertidur kini bangkit. Dia harus menemukan Riana. Selama 3 hari berikutnya, Dimas tidak bekerja. Dia mengambil sisa uang setoran dari Wati, mengabaikan teriakan dan makian istrinya, dan menghabiskan waktunya untuk satu hal, mencari Riana. Dia tahu Riana tidak akan tinggal di rumah lama mereka. Dia pasti sudah menjualnya.
Dimas berkeliling ke kawasan-kawasan elit baru di kota, mencari SUV dengan plat nomor yang samar-samar dia ingat. Nihil. Dia hampir putus asa. Hingga pada hari keempat, sebuah ide terlintas. Anak, Bayu. Dimas mencari nama sekolah dasar terbaik di kota. Dia mendatangi satu persatu, berpura-pura menjadi orang tua yang mencari informasi, mengamati anak-anak yang keluar saat jam pulang. Di sekolah ketiga, Sekolah Internasional Pelita Harapan, dia melihatnya. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, tinggi, dengan senyum yang sama persis seperti senyum Riana, keluar dari gerbang. Dia tidak dijemput mobil mewah. Dia berjalan santai menuju sebuah ruko yang tak jauh dari sana. Dimas mengikutinya dari seberang jalan, jantungnya berdebar kencang. Itu Bayu. Anaknya. Bayu masuk ke sebuah kafe yang ramai. Papan namanya elegan, akar manis. Dimas berdiri di seberang jalan, tersembunyi di balik pohon. Dia melihat ke dalam kafe melalui dinding kaca. Dia melihat interior yang hangat. Dia melihat para pelanggan yang tertawa. Dan dia melihat Riana. Riana sedang berdiri di belakang meja kasir, tertawa bersama Bayu. Bayu kemudian memakai celemek, tampak membantu di kafe itu. Sebuah bisnis yang sukses. Seorang putra yang penurut. Kehidupan yang sempurna. Semua itu dibangun di atas kehancurannya. Dimas tidak merasakan kebanggaan seorang ayah. Dia tidak merasakan haru. Yang dia rasakan adalah iri hati yang membakar. Dia punya ide. Ide yang busuk, namun brilian. Riana telah mengambil uangnya, rumahnya, dan pekerjaannya. Sekarang, dia akan mengambil satu-satunya hal yang tidak bisa Riana tolak. Anaknya. Keesokan harinya, pukul 5 sore. Kafe sedang sibuk. Riana sedang mengawasi barista baru saat bel di pintu berbunyi. Dia mendongak, siap menyapa pelanggan dengan senyum. Senyumnya membeku. Di pintu, berdiri seorang pria. Kuyu, mengenakan kemeja lusuh, namun berusaha terlihat rapi. Dimas Wijaya berjalan masuk ke akar manis. Seluruh karyawan menoleh, merasakan perubahan suhu yang drastis di dalam ruangan. Para pelanggan tidak menyadari apa-apa. Riana, sapa Dimas, suaranya serak. Riana menatapnya tanpa ekspresi. Mau apa kamu ke sini? Suaranya dingin dan profesional. Kafemu bagus sekali, RI. Kamu sukses, katanya, mencoba tersenyum. Senyuman itu terlihat seperti seringai menyakitkan. Pergi, kata Riana singkat. Riana. Tunggu. Aku cuma mau bicara. Kita sudah tidak punya urusan. Riana membalikkan badan, memberi isyarat pada satpam di depan. Ini urusan Bayu, kata Dimas cepat, nadanya sedikit mengancam. Langkah Riana terhenti. Dia menoleh perlahan. Matanya menyipit. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Dia anakku juga, Riana. Dimas melangkah maju. Dia anak kandungku. Aku ayahnya. Ayah? Riana tertawa pelan. Ayah macam apa yang mencuri uang pendidikan anaknya untuk menikahi pembantu? Kamu bukan ayahnya. Kamu donor sperma yang gagal. Kata-kata itu menampar Dimas. Wajahnya memerah. Jaga mulutmu. Aku tahu aku salah. Tapi hukum tetap hukum. Aku punya hak. Aku punya hak untuk bertemu dengannya. Kamu tidak punya hak apa-apa, desis Riana. Perjanjian perceraian kita jelas. Kamu melepaskan semua hakmu. Itu karena kamu mengancamku. Kamu menjebakku. Bayu, yang mendengar keributan dari dapur, keluar. Mama? Ada apa? Bayu berhenti. Dia melihat Dimas. Dia tidak ingat wajah itu. Dia hanya ingat samar-samar sebuah pesta pernikahan yang kacau 5 tahun lalu. Dimas menatap Bayu. Matanya langsung berubah. Dia memasang ekspresi paling sedih yang bisa dia buat. Bayu, ini papa, nak. Bayu mengerutkan kening, bingung, dan mundur selangkah ke belakang Riana. Riana langsung bergerak protektif, menempatkan dirinya di antara Dimas dan Bayu. Satpam, bawa bapak ini keluar. Tunggu. Dimas kini beralih ke mode putus asa. Riana, kumohon. Aku miskin, RI. Aku supir ojek. Wati dia pergi. Itu bohong.
Wati masih di kontrakannya. Tapi dia butuh simpati. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku tidur di jalanan. Aku cuma mau lihat anakku, katanya, berusaha memancing air mata. Riana menatapnya. Dia mencari tanda-tanda kebohongan, dan dia menemukannya di mana-mana. Pria ini tidak berubah. Dia masih manipulator ulung. Kamu tidak mau melihat Bayu, kata Riana pelan. Kamu mau uang? Dimas terdiam. Tepat sasaran. Kamu lihat aku sukses, kamu lihat kafeku ramai, dan kamu pikir kamu bisa kembali, lanjut Riana. Kamu pikir kamu bisa memeras aku pakai nama, ayah? Aku cuma butuh pinjaman, RI. Untuk modal usaha kecil-kecilan. Setelah itu aku janji akan pergi. Demi Bayu? Riana tersenyum. Senyum yang sama dinginnya seperti di ruang mediasi 5 tahun lalu. Dengar baik-baik, Dimas, katanya, suaranya cukup rendah agar pelanggan tidak mendengar, tapi cukup tajam untuk menusuk. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak punya hak. Dan kamu tidak akan dapat sepeser pun dariku. Kalau kamu tidak memberiku uang, Dimas maju, suaranya berubah menjadi desisan jahat. Aku akan datang ke sekolah Bayu. Setiap hari. Aku akan teriak di depan teman-temannya bahwa ibunya adalah istri jahat yang memisahkan anak dari ayahnya. Aku akan buat Bayu malu. Aku akan buat reputasimu hancur. Itu dia. Ancaman. Hantu dari masa lalunya telah kembali, tidak lagi meminta, tapi mengancam. Riana menatap pria di depannya. Pria yang sama yang telah menghancurkan hidupnya. Dia pikir dia sudah menang. Ternyata, iblis tidak pernah benar-benar mati. Kafe itu hening mencekam. Bayu berdiri kaku di pintu dapur, matanya melebar ketakutan. Ancaman Dimas menggantung di udara, beracun dan pekat. Kamu akan buat keributan. Riana mengulang kata-kata Dimas, suaranya tetap tenang. Kamu akan bilang aku ibu yang jahat. Ya, seru Dimas, merasa di atas angin. Kita lihat apa kata pelangganmu kalau mereka tahu pemilik akar manis ini tega memisahkan seorang ayah dari Mama? Suara Bayu terdengar gemetar. Riana mengangkat satu tangannya, memberi isyarat pada Bayu untuk tetap diam. Dia menatap lurus ke mata Dimas. 5 tahun lalu, tatapan ini membuatnya gemetar di ruang mediasi. Sekarang, Dimas berusaha melawannya. Pergi, kata Riana. Tidak sebelum kamu kasih aku. Aku tidak bilang, pergi, sebagai permintaan, potong Riana. Aku bilang, pergi, sebagai peringatan terakhir. Kamu pikir aku masih Riana yang bodoh itu? Yang bisa kamu permainkan dengan air mata dan ancaman. Riana mengambil ponselnya dari atas meja kasir. Satpam di depan sudah dalam perjalanan ke sini. Dan jariku ada di nomor 110. Ini bukan lagi drama rumah tangga, Dimas. Ini percobaan pemerasan. Mata Dimas membelalak ngeri. Penjara. Kata itu kembali menghantuinya. Kamu tega memenjarakan ayah dari anakmu, desisnya. Kamu sudah bukan ayahnya sejak kamu mencuri uangnya, jawab Riana. Dan ya, aku tega. Sekarang, pergi. Sebelum aku menghitung sampai 3. Dimas mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Skenario di kepalanya, Riana menangis, memohon, lalu memberinya segepok uang, hancur berantakan. Riana yang ini 100 kali lebih dingin dan lebih menakutkan dari yang dia ingat. Kamu akan menyesal, Riana, geramnya, lebih untuk menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Ini belum selesai. Kamu lihat saja besok di sekolahnya. Dimas berbalik dan keluar dari kafe dengan langkah cepat, nyaris berlari, berpapasan dengan satpam yang baru tiba. Riana menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar, tapi dia mengepalkannya. Dia menoleh ke Bayu, yang masih mematung. Bayu, dengarkan Mama. Riana berlutut di depan putranya, memegang kedua bahunya. Pria itu, dia tidak akan menyakitimu. Dia hanya orang yang tersesat. Mama janji, Mama akan selesaikan ini. Besok, kamu aman. Dia? Papa? Tanya Bayu pelan. Hati Riana terasa sesak. Dia dulu Papa. Sekarang dia hanya Dimas. Dan dia tidak punya kuasa apa-apa atas kita.
Malam itu Riana tidak tidur. Dia tidak akan membiarkan Dimas mengancam satu-satunya hal yang berharga dalam hidupnya. Dia tidak akan membiarkan Bayu trauma. Pukul 8 malam, dia menelepon seseorang. Bukan Pak Torah, bukan polisi. Dia menelepon seorang detektif swasta yang dulu membantunya melacak aset rumah baru Dimas. Halo, Pak Bimo, ini Riana. Saya butuh bantuan Anda lagi. Mendesak. Tentu, Bu Riana. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau Anda menemukan Dimas Wijaya, mantan suami saya. Dia sekarang supir ojek. Saya butuh alamat kontrakannya. Segera. Itu mudah, Bu. Saya bisa dapatkan dalam 1 jam. Bagus. Setelah dapat alamatnya, Riana berhenti sejenak, menguatkan hatinya. Saya mau Anda menemui istrinya. Wati, saya mau Anda tawarkan dia uang. Uang tunai. 10 juta rupiah. Uang untuk apa, Bu? Untuk 10 menit pekerjaannya besok. Pukul 3 sore. Di depan Sekolah Pelita Harapan. Pukul 14.45 keesokan harinya. Suasana di depan gerbang sekolah elit itu ramai seperti biasa. Para orang tua menunggu di mobil-mobil mewah mereka. Dimas ada di sana. Dia telah menunggu sejak pukul 2. Dia mengenakan kemeja terbaiknya yang paling kusut, wajahnya dia buat semenyedihkan mungkin. Dia siap memainkan perannya. Dia akan berteriak, menangis, memeluk kaki Bayu. Dia akan menciptakan drama. Pukul 14.55. SUV putih Riana berhenti tak jauh dari gerbang. Riana keluar. Tenang, anggun, mengenakan blus sederhana namun mahal. Dimas tersenyum miring. Dia berjalan menghampiri Riana. Sudah siap, Riana? Uangnya mana? Atau kamu mau nonton pertunjukan? Aku di sini untuk nonton pertunjukan, Dimas, kata Riana datar. Pertunjukan apa? Aku yang akan. Mas Dimas? Sebuah suara melengking memotong ucapan Dimas. Dimas membeku. Dia kenal suara itu. Dia menoleh perlahan. Dari sebuah mobil sedan murah di belakang mobil Riana, Wati keluar. Dia tidak lagi kurus kering. Dia terlihat lebih berisi, mungkin karena marah. Dia menatap Dimas dengan mata menyala-nyala. Di sampingnya, Pak Bimo sang detektif berdiri mengawasi. Wati? Wajah Dimas berubah dari percaya diri menjadi panik total. Kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang tanya. Wati melangkah maju, tangannya di pinggang. Jadi ini, kerjaan, yang kamu bilang? Kamu mau memeras dia, kan? Kamu bohong sama aku. Wati, diam. Ini bukan urusanmu. Dimas mencoba meraih lengan Wati. Bukan urusanku. Wati menepis tangan Dimas dengan kasar. Tamparan 5 tahun lalu seakan terulang. Kamu ambil uang setoran ojek terakhir. Kamu bilang buat cari kerja. Ternyata buat memeras mantan istrimu. Kamu mau kembali ke dia, kan? Hah? Bel sekolah berbunyi. Murid-murid mulai berhamburan keluar. Drama itu dimulai. Tapi bukan drama yang Dimas rencanakan. Pembohong. Laki-laki tidak tahu diri. Wati kini berteriak, tidak peduli pada puluhan pasang mata orang tua dan anak-anak yang menatap mereka. Kau bilang kau menyesal meninggalkan dia hanya karena dia kaya. Kau bilang aku ini beban. Padahal aku yang kerja banting tulang cuci baju orang selama ini. Wati, cukup. Malu, bisik Dimas, berusaha menyeret Wati pergi. Malu? Kenapa harus aku yang malu? Kau yang harusnya malu. Wati mendorong Dimas hingga terhuyung. 5 tahun aku hidup susah sama kamu. 5 tahun kamu salahkan aku atas kehancuranmu. Padahal ini semua rencana. Dasar bang. Wati menangis meraung-raung, meluapkan semua penderitaan 5 tahun dalam satu teriakan histeris. Pertunjukan, ayah yang teraniaya, telah hancur total, digantikan oleh tontonan menjijikkan dari pasangan miskin yang saling menyalahkan. Bayu keluar dari gerbang. Dia melihat ibunya berdiri tenang. Lalu dia melihat pemandangan itu. Pria yang kemarin mengancam ibunya, kini sedang dijambak dan dipukuli oleh seorang wanita asing yang berteriak-teriak. Pria itu tidak terlihat menakutkan. Dia terlihat menyedihkan.
Riana berjalan menghampiri Bayu, melingkarkan lengannya di bahu putranya. Kita pulang, nah. Riana menuntun Bayu melewati kekacauan itu. Dia melewati Dimas. Mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Di mata Dimas, Riana tidak melihat ketakutan. Dia tidak melihat amarah. Dia hanya melihat kekosongan. Pria itu telah hancur. Senjata terakhirnya, ancaman, telah berbalik menusuk dirinya sendiri. Dimas tidak punya apa-apa lagi. Wati, satu-satunya sekutunya dalam kejahatan, kini telah menjadi algojonya. Riana dan Bayu masuk ke dalam mobil. Saat mobil itu melaju pergi, Riana melihat dari kaca spion. Dimas dan Wati masih bertengkar hebat di pinggir jalan, didorong oleh satpam sekolah untuk menjauh. Di dalam mobil yang sejuk, Bayu menatap ibunya. Semua sudah selesai, Emma? Riana menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Dia mengulurkan tangan dan mengusap rambut putranya. Sudah selesai, sayang, katanya lembut. Dia telah menghancurkan pesta mereka. Dia telah mengambil kembali rumahnya. Dia telah membuatnya dipecat. Dan hari ini, dia telah menghancurkan sisa-sisa harga diri pria itu. Dimas menginginkan kebahagiaan memiliki 2 istri. Kini, dia mendapatkan penderitaan abadi karena terjebak dengan satu-satunya wanita yang tersisa untuknya. Riana melaju menuju kafenya, menuju akar manisnya. Dia telah mencabut akar pahit dari masa lalunya sampai bersih, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk tumbuh kembali. 10 tahun kemudian, jalanan yang dulu menjadi lokasi kafe pertama, Akar Manis, kini telah berubah. Ruko-ruko tua telah direnovasi, dan di sudut jalan, bangunan yang dulu hanya satu ruko kini telah menjadi sebuah bangunan 3 lantai yang elegan. Kaca-kaca jernih memamerkan interior yang hangat. Akar Manis bukan lagi sebuah kafe kecil. Ia telah menjadi sebuah jenama. Sebuah bistro, toko roti, dan sekolah kuliner, dengan 3 cabang lain tersebar di seluruh kota. Di lantai 3, di sebuah kantor yang menghadap ke keramaian kota, Riana sedang menandatangani dokumen. Di usianya yang hampir 50, dia terlihat lebih bugar dan berwibawa dari sebelumnya. Garis-garis halus di sekitar matanya hanya menceritakan tawa, bukan air mata. Pintu kantornya terbuka. Mama, jadwal untuk wawancara majalah bisnis jam 2 nanti. Dan tim dari cabang baru sudah menunggu di ruang rapat. Bayu, kini 22 tahun, berdiri di ambang pintu. Dia telah tumbuh menjadi pemuda yang tinggi dan tampan, mewarisi keteduhan Riana dan, dia benci mengakuinya, ketampanan Dimas. Tapi matanya murni milik Riana. Penuh percaya diri dan kebaikan. Dia baru saja lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Bisnis dan kini menjabat sebagai manajer operasional di kerajaan kecil yang ibunya bangun. Riana tersenyum, menutup dokumennya. Terima kasih, sayang. Mama akan ke sana 5 menit lagi. Bayu mengangguk dan pergi. Riana bersandar di kursinya. Dia menatap sebuah foto di mejanya. Bukan foto pernikahan. Bukan foto masa lalu. Itu adalah foto dirinya dan Bayu tertawa di depan kafe pertama mereka yang masih berantakan 10 tahun yang lalu. Dia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena dia trauma, tapi karena dia utuh. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapinya. Hidupnya penuh. Dia terkadang masih mengingat hari itu. Hari di persimpangan lampu merah, saat dia melihat Dimas dan Wati bertengkar di bawah tenda pecel lele. Dan hari terakhir di depan sekolah Bayu, saat rencananya yang sederhana, menggunakan Wati untuk melawan Dimas, berhasil dengan sempurna. Setelah kejadian memalukan di depan sekolah itu, Dimas lenyap. Seperti ditelan bumi. Riana tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Dia tidak tahu, dan dia tidak peduli, bahwa lenyap adalah kata yang tepat. Di tempat lain, di sebuah rumah susun pemerintah yang sempit dan berbau lembab, seorang pria paruh baya terbatuk keras. Tubuh Dimas, yang dulu tegap, kini bungkuk. Kegagalannya menghancurkan Riana untuk kedua kalinya telah menghancurkannya secara mental. Stres, kemarahan, dan penyesalan selama bertahun-tahun telah menggerogoti fisiknya. Dia tidak bisa lagi bekerja sebagai supir ojek. Dia kini hanya bergantung pada belas kasihan istrinya. Wati masuk ke dalam unit, membanting pintu.
Dia masih bekerja. Tangan yang dulu sering dipuji Dimas karena pandai memijat, kini kasar dan kapalan, hasil dari bekerja sebagai buruh cuci kiloan. Ini, Wati melempar beberapa lembar uang 5 ribuan ke meja. Cuma dapat segitu hari ini. Cukup buat beli mie instan sama obat batukmu. Dimas menatap uang itu dengan pandangan kosong. Aku dulu seorang manajer, bisiknya, sebuah kalimat yang dia ulang hampir setiap hari. Diam, bentak Wati. Suaranya tidak lagi manja, kini serak dan penuh kebencian. Jangan mulai lagi. Manajer, manajer. Kalau kamu memang manajer, kita tidak akan tinggal di kandang tikus ini. Ini semua gara-gara kamu, balas Dimas, batuknya kembali menyela. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak mengundang Riana. Aku? Wati tertawa sinis. Yang gatal siapa? Yang selingkuh siapa? Yang janjiin aku rumah dan mobil siapa? Kamu, Mas? Kamu? Aku menyesal, desis Dimas. Aku menyesal menukar berlian seperti Riana dengan batu comberan sepertimu. Dan aku lebih menyesal lagi, jerit Wati. Hidupku hancur dinikahi pengangguran tidak berguna sepertimu. Pertengkaran itu berlangsung seperti biasa. Tidak ada lagi gairah, bahkan dalam kemarahan mereka. Itu hanyalah ritual dua orang yang terhukum untuk hidup bersama selamanya. Bima, putra Wati, telah lama kabur dari rumah, tidak tahan dengan neraka ciptaan mereka. Mereka hanya berdua, terjebak dalam penjara kebohongan yang mereka bangun 15 tahun lalu. Di kantornya, Riana berdiri dan merapikan blusnya. Dia berjalan ke jendela kaca, menatap kota yang sibuk di bawah. Dia teringat judul yang diajukan oleh majalah bisnis itu, Akar Pahit yang Menjadi Manis. Dia tersenyum. Shot saat mau kondangan. Judul yang diajukan oleh hidupnya 15 tahun yang lalu. Dia pikir itu adalah akhir dari segalanya. Ternyata, itu adalah awal. Dia harus dihancurkan total untuk bisa membangun dirinya kembali dari puing-puing. Dimas ingin hidup bahagia dengan 2 istri. Rencana itu menjadi awal dari penderitaan abadi untuk mereka. Dan bagi Riana, penderitaan itu menjadi akhir dari kehidupan lamanya dan awal dari kemenangannya yang sejati. Dia berbalik dari jendela, berjalan mantap menuju ruang rapat, siap untuk kesepakatan bisnis berikutnya. Dia tidak menoleh ke belakang lagi.